Miroslav Klose, Oh, 16. Oke. Jerman. Aha. Tapi kemarin disamakan oleh Messi yang hat-trick. Akankah muncul pemain-pemain bintang baru? Ada efeknya nggak ke sepak bola kalau misalnya ke perdamaian dunia nanti kalau misalnya ini jalannya smooth gitu? Tapi kan ternyata All Soldier belum habis. Iya. Messi, Cristiano masih ada. Ken kemarin ada nggak kemungkinan ASEAN, negara ASEAN ini jadi tuan rumah bersama? Kalau kayak gini caranya kan harusnya bisa tuh ASEAN. Ini tuh kalau menurut perhitungan Kang Toel tuh, sorry nih gue agak pragmatis ya, berapa tahun lagi? Susah ya kalau berapa tahun. Menit ya, beberapa jam yang lalu. Angka itu lahir dari ada seorang yang saya nggak usah sebutkan namanya itu. Soekarno itu dia PMI kan. Misalnya kalau kita nggak pindah ke tangan ya cuma dapat sebetulnya. Kalau sekarang kayak kalau ke Jogja, jadi tinggal pilih. Orangnya makin tertutup, makin mudah banget. Ya, bersujudlah di kaki ibumu. Ini mesti salam olahraga gak sih? Enggak kan ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ada Kang Tommy Welly. Kang kemana aja? Ada Kang. Saya panggil Kang karena Vkom nih. Vkom, kita kan sama-sama Vkom Unpad. Jadi itu di grup IKA Vkom aja sampai hari ini saya belum berani nge-share nomor telepon lo tuh sebelum lo bilang boleh di-share gitu. Jadi saya lama sebetulnya pengen ngobrol sama senior saya di IKA Vkom ini. Tentunya tentang sepak bola gitu ya, tapi sebelum masuk ke hal-hal yang lebih serius gitu ya. Ini sebetulnya maunya untuk Piala Dunia 2026 nih. Maunya FIFA tuh apa sih? Ada 48 tim, 3 negara dengan jadwal yang luar biasa padat gitu saya lihat ya. Karena kan mereka ngejar juga supaya nggak selesai terlalu lama gitu. Iya. Tapi plannya tuh apa sih sebetulnya? Karena ini sekalian ya, gue juga terus terang banyak sekali membaca nama-nama negara yang nggak ring a bell juga gitu di persepak bolaan dunia. Tanjung Verde, Curaçao, New Zealand gitu kan, itu kan bukan nama-nama yang warawiri di kepala kita tuh. Tapi kalau misalnya kalau di Asia kita bicara Iran, Saudi Arabia, not to mention Jepang atau Korea Selatan kan sering. Tapi ini banyak banget nama-nama baru. Kongo. Yang kita kenal tuh Ebola, tiba-tiba dia benar-benar main bola gitu kan. Jadi gimana Kang? Yang pertama yang 2 tuan rumah. Tiga. Berapa negara tuan rumah? Sebetulnya waktu setelah 2002 Korea Selatan Jepang, ya ada semacam evaluasinya lah. Jadi kan abis itu nggak pernah lagi tuh, nggak pernah lagi 2 negara, karena dianggap ini gimana ngelolanya ya, ngaturnya ya. Karena pasti nilai yang final lebih gede, Kang. Daripada yang pembukaan. Iya. Itu kan waktu itu kan finalnya Yokohama ya. Pembukaan kan Korea Selatan. Nah sejak itu gak pernah lagi FIFA. Lalu kalau soal 3 negara, lah makanya habis belajar dari 2 yang gak pernah digunakan lagi, kenapa Infantino berani 3 negara ya. Termasuk 30 kayaknya juga 3 negara. Oke. Spanyol, Portugal, Maroko. Spanyol, Portugal, Maroko. Oh satu di itu malah di Afrika satu. Tapi mungkin berdekatan itu kan, karena Eropanya Eropa Selatan ya. Itu 100 tahun FIFA malah, Piala Dunia malah. Kan 1930, 2030. Jadi 1 abad Piala Dunia itu akan kembali 3 negara. Nah dari sisi itunya kan setelah kritik ternyata Infantino malah meluncurkan ide itu kan, gagasan itu. Salah satu alasan yang dianggap masuk akal adalah memperbesar profit. Padahal bukan yang nggak profit, selama ini pun udah paling gede, paling mahal lah, paling cuan gitu kan Piala Dunia. Event olahraga paling akbar di planet bumi ya, Piala Dunia gitu kan. Berarti ada keinginan untuk menambah besar gitu loh pendapatan dari event itu dengan 3 negara. Tambah lagi pesertanya lebih gede. Salah satu yang dianggap dari tinjauan politis adalah itu upaya Infantino secara politik untuk mendapatkan dukungan dari negara-negara yang selama ini nggak tradisional ke Piala Dunia. Gitu kan.
Kan dari 24 ke 32. Habis 32 kan dia perlebar jadi 48. Dari sudut politik sepak bola, organisasi FIFA itu katanya bagian dari upaya politik Infantino untuk mendapatkan dukungan dari negara-negara yang selama ini nggak bisa masuk. Dengan memperlebar itu berarti dia akan dapat dukungan yang besar gitu. Cuma gitu doang. Ya berarti kan ada alasan ekonomi, ada alasan politis gitu. Tapi akhirnya sih menurut gue ya, dia tuh akhirnya berhasil mendapatkan negara-negara yang selama ini nggak tradisional kekuatan sepak bola. Jadi lebih menyebar sih kekuatannya. Iya. Dan hasilnya sampai hari ini kita tonton, itu ya lumayan ada kejutan-kejutan gitu. Siap. Misalnya Australia menang 2-0 lawan Turki itu menurut gue tuh kejutan tuh. Oke. Terus Portugal 0-0 tuh juga 1-1 juga lucu juga tuh. Iya. Gitu. Tapi yang memang dahsyat kan ya kayak misalnya Jepang, Korea Selatan tuh kan udah bagus-bagus gitu. Iya. Nah, kemudian kalau kita lihat apakah ini membuat sepak bola akan semakin kompetitif atau gimana nanti ke depannya? Kan kita tahu kayak juara dunia Italia nggak masuk. Terus juga banyak kekuatan-kekuatan sepak bola lain yang sebetulnya juga mumpuni juga gagal juga. Tapi kalau kita lihat akankah lebih berwarna nanti sepak bola dunia? Kan Wales juga sebenarnya nggak terlalu jauh dengan Scotland, tapi Scotland lolos, Wales nggak. Gimana Bung Toel ngeliatnya? Oke, yang pertama kalau dari sudut pandang FIFA sebagai misi FIFA nih membuat sepak bola olahraga global gitu. Jadi jangan cuma Brazil, jangan cuma Argentina, Amerika Latin, jangan cuma Eropa, Jerman misalnya. Asia nggak dapet, Afrika nggak dapet, berhasil sebetulnya. Misi FIFA membuat sepak bola menjadi Spread olahraga gitu. global berhasil. Kalau dulu kan kekhawatiran itu muncul di bulu tangkis. Masa China sama Indonesia terus, nah olahraga ini nggak akan bisa menjadi olahraga yang global. Karena Eropa nggak bisa, Amerika Latin nggak bisa, katanya kan begitu. Afrika juga apalagi kali. Nah, FIFA tuh menghindari seperti di bulu tangkis yang terkotak di hanya beberapa benua gitu kan. Nah kalau dari sisi itunya berhasil, tersebar banyak. Cuma dari sisi sepak bolanya, menurut saya tidak elitis. Tidak elitis dalam pengertian positif ya. 3-2 itu jarak kualitas timnya dekat, nggak jauh. Tapi sekarang kan ada tuh yang 7-1, Jerman Curaçao 7-1. Menurut saya skor tenis kayak gitu nggak pantas di Piala Dunia. Harusnya nggak ada gitu loh. Karena jurangnya berarti masih jauh. Nggak, waktu itu pernah 7-0 kan lawan Arab. Enggak, Brasil Jerman juga begitu kan. 7-1 atau 7-0 ya? 7-1 juga. Semifinal lagi. Tapi menurut gue ini sih kemarin Curaçao ngegolin itu udah gila banget. Iya betul. Udah dahsyat banget. Nah sorry gue potong terus. Iya maksudnya dengan 48 ini maka jurang atau jarak sepak bolanya agak jauh. Kalau kita perhatiin grup nih ya. Ini kan baru awal nih, pertandingan awal. Dari satu pertandingan yang sudah dijalani masing-masing tim, saya lihat dengan 48 itu jaraknya ada masih jauh. Maka terjadilah sepak bola yang banyak yang low block. Tim yang merasa kualitasnya lebih bawah, dia bermain lebih negatif. Jadi low block di bawah. Kalau istilah anak sekarang lah, technical. Kalau zaman bahasa pasarnya parkir bus gitu loh. Kan banyak yang begitu. Nah di satu sisi secara apa ya, sebagai sebuah tontonan paling elit itu kurang kalau menurut saya gitu. Karena kebanyakan bukan creme de la creme-nya. Bukan creme de la creme-nya. Kalau champion itu kan creme de la creme tuh. Karena dia juara-juaranya misalnya. Nah tapi saya lihat itu nanti akan muncul kalau sudah fase 16 ke atas. 16 besar ke atas mungkin akan muncul. Lebih rame tuh. Iya karena jaraknya udah tipis-tipis gitu loh. Tapi sebetulnya dengan format 48 negara ini buat bintang-bintang sepak bola itu berkesempatan untuk yang mencetak gol baru. Gol lebih gitu. banyak. Ya. Selama ini kan Gerd Muller ya. Yang tertinggi total di Piala Dunia Miroslav Klose 16. Klose. Oke. Jerman. Tapi kemarin disamakan oleh Messi. Yang hat-trick. Ke mana? Ke Aljazair. Nggak, makanya kan jadi 16 sama. Oh ya itu. Lah si itu
Muller bukannya dalam satu pertandingan, dalam satu Piala Dunia. Dalam satu Piala Dunia. 9 dia ya, kalau nggak salah. Tapi begitu masuk Piala Dunia yang era modern lah, ketika timnya udah makin banyak, itu maksimal 6 saya lihat. Ya, kecuali Klose 7 tuh. Ya, pernah 7 Klose. Tapi mulai dari 98 deh, Davor Suker siapa itu 6 rata-rata. Ya. Berarti kan kalau misalnya kenapa 6? Karena untuk jadi juara di formasi tim 3-2 kan mainnya cuma 7 kali. Nah sekarang mainnya 8 jadinya. Dan ketemu lawan yang memungkinkan hat-trick gitu. Tapi ini gue intermezzo ya. Kemarin ini dunia betting nih, dunia pertaruhan gitu. Iya. Temen gue yang biasa betting bilang tiba-tiba Portugal apa kemarin namanya? Portugal Kongo. Ya. Muncullah satu bet Ronaldo ngegolin apa enggak? Oh gitu. Jadi sebelumnya nggak ada tuh. Tiba-tiba kok ada pertaruhan Ronaldo ngegolin apa enggak gitu. Ya tentu saja dengan kebiasaan Ronaldo yang mencetak gol kan banyak yang ngebet bakal ngegolin gitu. Ternyata enggak. Terus ini teman-teman gue yang ngebet, aduh digodain Badar gitu. Karena itu benar-benar pancingan kan. Gue nggak pernah ngebet sih, cuma kan teman-teman gue yang ngebet itu kata wah ini kita dibohongin Bandar nih. Tapi sorry itu intermezzo. Tapi balik lagi ke sepak bola, akankah muncul pemain-pemain bintang baru dari yang ya kita nggak pernah kenal. Tapi kayak Wissa kemarin kan ring a bell karena dia main di Liga Inggris yang cetak gol dari Kongo itu. Tapi kan yang lain-lain juga kok kayaknya banyak pemain-pemain baru, Tanjung Verde gitu. Tapi kok jago ya. Jadi waktu kita nonton, waduh, kita juga nggak tahu kalau Indonesia lolos Piala Dunia sejago itu apa enggak gitu. Tapi nama-nama itu jago-jago. Even Curaçao di awal-awal menit Jerman itu kan dia bisa ngegolin bos 1-1 loh. Itu kalau dia mau adopsi taktiknya Jose Mourinho yang parkir bis, itu mungkin bisa jadi satu di awal sampai habis tuh. Gak ada satu juga. Gimana Bung Tang ngeliatnya? Akan ada bintang-bintang baru gak? Kalau bintang baru akan tetap bermunculan, tapi siapa yang bersinar harusnya 2026 ini masih atau akan dikuasai oleh generasinya Mbappe, Haaland ke bawah gitu loh. Kalau yang baru udah mulai muncul kan di Prancis banyak tuh. Desiree Doué, Michael Olise, ngeri-ngeri sebetulnya. Terus apa? Yang main di City itu, yang Prancis juga tuh. Oh iya. Yang jagoan itu kok tiba-tiba hilang namanya. Jadi banyak generasi baru. Cuman harusnya tonggaknya sekarang komandan atau generasi bintangnya itu kan di Mbappe, Haaland gitu kan. Tapi kan ternyata all soldier belum habis. Messi, Cristiano masih ada. Kane kemarin. Harry Kane, ya. Tapi Ronaldo memang kemarin malah ada aneh, Kang. Maksud saya dia berapa kali jadi target man kan? Tendangannya ke kanan, out terus jadi mungkin dia balik lagi ke betting yang tadi ini kelihatannya Ronaldo tahu nih banyak di bet gitu. Ya, tapi yang jadi menarik sebetulnya akankah bintang yang muncul itu membekas dengan kuat nggak gitu seperti sepak bola kemarin misalnya. Jadi kita kan pernah mendengar atau terpesona, terkagum dengan misalnya Pele yang kuasai hingga tahun 70 lah. Di antara itu masih ada Eusebio yang hebat-hebat lah gitu kan. Lalu muncullah generasi Franz Beckenbauer 70-an, 74, 78, ada Johan Cruyff ya kan. Lalu masuk Mario Kempes gitu kan. Lalu masuk generasi Zico yang dilabeli Pele putih. Ini kan sebetulnya faktor budaya ya. Padahal mungkin bagusnya sama. Cuma kan ada benchmarknya namanya Pele. Maka ketika Zico muncul dilabelilah Pele putih gitu kan. Terus ada Maradona juga bareng tuh Zico sama Maradona seingat gue. Tuan Zico sih. Zico muncul, Maradona masih anak muda kan. Muncullah Maradona di 82 kartu merah ketemu Zico kan. Tapi dia bersinarnya di 4 tahun kemudian di Meksiko tuh 86. Tapi kan bukan gak ada yang hebat juga di generasi itu hebat. Cuma memang kebintangan Maradona melampaui semuanya. Sehingga kita hanya lihat Maradona. 90 Roberto Baggio udah muncul. Lothar Matthäus gitu kan. Nah maksud saya kita akan mengingat Piala Dunia sekuat itu enggak. 98 Zidane muncul. Ronaldo fenomenon.
yang rambutnya apa kayak kuncung di depan itu kan, Roberto Carlos, Cafu. Iya. Gitu loh. Iya ya. Enggak, maksudnya bahkan Brasil sekarang kan kita nggak dapat keindahannya. Bingung malah kita juga. Apa yang membuat kita ingat itu? Karena kita mendapatkan vitamin kan dalam tanda kutip dari pertandingan itu. Kita ingat Ronaldinho syuting ke gawang Inggris mengelabui David Seaman gitu kan. Rivaldo, kan siapa yang nggak takut Ronaldo fenomenon, Rivaldo, Ronaldinho di depan, siapa yang nggak takut? Kok Brasil sekarang biasa aja ya gitu. Kenapa Brasil nggak bisa menghasilkan pemain seperti itu lagi kan? Maksudku di luar hasil pertandingan, kan pertanyaan-pertanyaan itu yang menarik sebetulnya. Bahkan sekarang dia perlu menggunakan jasa seorang Italia. Namanya Carlo Ancelotti. Kan Pele sudah almarhum ya. Kalau masih hidup kan dia ingat 70 itu saya porak-porandakan Italia. Dia kan bilang begitu kan. Sama kawan-kawan, sama Garincha, sama Carlos Alberto Pereira. 3-0 kalau salah finalnya kan. Bukan gak hebat juga. Italinya hebat juga, nama-nama besar. Sandro Mazzola, Gianni Rivera dan sebagainya. Nah sekarang Brasil yang secara kulturnya kan beda katanya kan. Yang satu kan sepak bolanya kegembiraan nih. Maka dijulukinya Jogo Bonito. Kalau buat Itali sepak bolanya kan budayanya bertahan. Pokoknya dia gak mau kalah aja. Gitu, menang 1-0 nggak apa-apa, nggak perlu indah, yang penting menang. Itu kan Itali. Ini kan dua hal yang dulu bertolak belakang. Nah sekarang Brasil butuh Carlo Ancelotti gitu loh. Maksudnya kalau kita mau ngobrol bola yang lebih dalam gitu loh. Jadi ada sesuatu yang memang udah berubah sekarang. Kalau kita bilang kok Brasil nggak bisa ngalahin Maroko, karena Brasilnya juga udah beda. Bahkan spesies terakhir kehebatan itu mungkin jangan-jangan Neymar. Saya takut gitu loh. Kalau dulu ada film The Last Mohican, jangan-jangan The Last Jogo Bonito tuh Neymar. Takutnya begitu. Yang sudah tidak bersinar juga sekarang. Iya, karena cedera udah nggak main juga sekarang. Tapi ya akhirnya kita juga terpesona dengan old crack itu kan, Harry Kane, Messi tuh kayak kok kayak masih anak muda aja tuh, kayak pokoknya gitulah. Iya. Tapi gini Kang, ini kita agak belok sedikit. Kemarin waktu pertandingan Iran, ketika bendera Iran ada di lapangan sepak bola Amerika Serikat, itu agak heboh tuh. Nah, kan gue juga pernah ngomong tuh di satu acara bahwa sangat mungkin perdamaian dunia juga ketemu di sini. Misalnya pada lolos ke sebagai 3 terbaik, atau Amerika kelihatannya masih jadi pemuncak klasemen kan. Terus mereka ketemu. Emang gak mungkin ya perdamaian terjadi di sepak bola? Gak mungkin, dia beda grupnya. Saya udah lihat bracket yang kalau kemungkinan lolos nih dari grup event 3 terbaik tuh, 3-2 besar ya, gak ketemu kan? Gak ketemu ya? D sama G gak ketemu. Salah lihat berarti gue. Grup dia kan Amerika kalau gak salah D, Iran G, kayaknya gak ketemu. Nggak, gue prediksinya itu si Amerika juara grup, si Irannya 3 terbaik. Tapi gak ketemu. Tetap juara grup D gak ketemu ketiga dari G, enggak. Kalau yang saya lihat ya. Padahal kalau ketemu seru juga. Tapi waktu dibentangkan, simboliknya menarik lah. Dibentangkan bendera Iran itu, komentatornya juga, wah ini ada bendera Iran di Amerika Serikat gitu. Jadi kan orang tuh ngelihatnya, terus kemudian dihubung-hubungkan dengan perdamaian yang baru saja ditandatangani gitu. Tapi baru sekali ini kelihatannya kejadian ya, bahwa ada sedang 2 negara yang berperang, kemudian bertanding dalam suatu kompetisi gitu kan. Kalau Honduras, El Salvador kan mereka beda, dalam suatu pertemuan, kan? Habis itu perangnya gitu, gara-gara bola habis itu perang. Perang 100 jam kalau nggak salah ya. 100 hari. 100 hari ya? 100 hari. 100 jam. Iya. Yang bikin FIFA bingung nih pokoknya. Iya. Nah ini ada efeknya gak ke sepak bola kalau misalnya ke perdamaian dunia nanti, kalau misalnya ini jalannya smooth gitu, nggak akan ada apa-apa gitu, walaupun si Irannya kan udah dicurangin sama Amerika nih, quote ya. Tuh lo ngeliatnya gimana tuh? Nggak ada kaitannya. Nggak ada kaitannya. Sepak bola ya, tim nasional Iran secara harga diri, emosi memang sangat tersakiti. Kan yang kita takuti kemarin kan dia capek, nggak bisa bertanding. Tapi kemarin mainnya dahsyat. Baru pertama, Kang, baru lawan New Zealand.
Oh iya. Iya kan? Baru yang lawannya sama-sama ya gitulah setara. Oceania kan. Oceania. Makanya setara. Australia pindah ke Asia karena dia merasa tidak dapat level Kompetisi. kompetitif yang bagus di Oceania. Ketemunya paling New Zealand kan. Iya. Maka dia pindah ke Asia tahun 2006 itu pindah. Nah kenapa ada nggak kemungkinan ASEAN, negara ASEAN ini jadi tuan rumah bersama? Kalau kayak gini caranya kan harusnya bisa tuh ASEAN, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand lah misalnya. Itu bisa aja. Mungkin nggak menurut lo tuh? Mungkin aja. Karena Ada ide itu pernah digagas. Pernah digagas. Cuma waktu itu yang menginisiasi itu dari Malaysia sih ingat saya. Jadi dia pernah mengadakan obrolan, diskusi, kemungkinan bareng itu. Jadi mungkin aja. Tapi kan kekuatannya harus di AFC. Kalau kekuatan politik sepak bola yang dorong itu kan harus AFC. Sementara ASEAN tuh masih ketinggalan jauh ya? Iya karena belum ada yang masuk kan ASEAN. Belum ada. Ya paling tinggi masih Thailand, Vietnam. Dan kalau 3 negara berarti kan 3 slot masuk gitu loh. Iya. Negara yang nggak punya tradisi ke Piala Dunia masuk. Ya sama kemarin tapi kayak Qatar gitu ya. Iya kan Qatar juga gitu juga. Gak punya tradisi ya baru masuk dua-dua tuh. Untungnya tapi sekarang masuk lagi untungnya bagus tuh. Iya. Kalau enggak repot juga. Ini balik ke sepak bola Indonesia lah. Gitu ya. Enggak nih sekarang kita ngebahas sepak bola Indonesia gitu. Okay. Apakah akan ada terus-menerus strategi naturalisasi gak lo lihat ini ke Erik? Atau akan ada perubahan strategi kembali ke pemain-pemain yang memang besar di kompetisi Indonesia? Kalau strategi naturalisasi kemungkinan masih. Bacaan saya masih ya. Cuma sumbernya dan kualitasnya itu yang penting sebetulnya. Mohon maaf kalau naturalisasi itu seperti yang sekarang kualitas Mauro Gilstra, kualitas Ian Raven, kualitas Rafael Struijk yang menurut saya sih bahkan Rafael Struijk udah gak pernah dipanggil sama John Hedman loh. Jadi dari sisi sepak bolanya gak perlu naturalisasi yang seperti itu. Karena gampang deh pertanyaan singkatnya. Bagusnya di mana ya? Kelebihannya di mana gitu loh. Jadi itu sih kemungkinan masih tetap akan terjadi. Cuman pilihan naturalisasinya sekualitas apa, itu yang harus jadi titik penekanan. Jangan banyak tapi gak kualitas gitu loh. Tapi kan kualitasnya Tom Haye kan terbukti tuh udah tuh. Minimal Persibnya juara lah. Oke. Iya maksud gue. Dan dia bisa outstanding juga di Persib gitu. Jadi maksud mungkin kualitas seperti apa sih sebenarnya diharapkan seorang Koel tuh untuk dinaturalisasi? Bisa lari-lari cepat kayak. Enggak, kalau Tom Haye masuk lah. Karena ada kelebihan. Walaupun karena ada sanksi dia gak main dari berapa FIFA Matchday. Dari 4 pertandingan FIFA Matchday kan. John Hedman baik-baik aja kan nyusun timnya. Jadi timnya tidak bergantung pada kualitas Tom Haye gitu loh. Bahwa Tom Haye akan menambah kedalaman iya. Tapi dari 4 FIFA Matchday yang sudah dijalani, Saint Kitts and Nevis, Bulgaria, Oman, sama kemarin yang terakhir apa ya? Setelah Oman itu Mozambik. Nah, itu kan tanpa Tom Haye kan semua. Dan baik-baik aja susunan materi cara bermainnya juga nggak bergantung pada satu orang gitu loh. Maksud saya milih yang kualitasnya benar. Harus lebih selektif gitu loh. Poinnya itu. Bahwa itu akan terjadi iya. Lalu apakah pemain lokal akan muncul lagi selama kesempatan di kompetisinya nggak dapet ya nggak sulit Kang. Kan sekarang setiap klub diperbolehkan 11 pemain asing. Perkapan itu ya? Bermusim kemarin lah. Oh iya. Iya. Jadi sekarang kuat-kuatan finansial aja. Iya, yang kuat pasti dia lebih bisa memenuhi semua kota itu 11 pemain asing. Lalu 7 boleh starter. Kalau 7 boleh starter berarti sisa 4. Sisa 4 itu contoh Persib 3-nya naturalisasi. Mark, Tom Haye, Eliano Renders. Berarti udah 10. Berarti satunya apa? Penjaga gawang dong. Teja Paku Alam doang. Atau kalau gak pakai yang naturalisasi satu masuklah Beckham gitu. Jadi yang pemain lokalnya yang main cuma satu. Beckham sama Teja. Beckham karena ada aturan 2-3 Kakang masuk. Oh. Jadi pilihan pemain lokal kita untuk main itu makin terbatas dengan regulasi itu. Jadi kalau
dari sudut pandang saya dari sepak bolanya kebanyakan. Mendingan 5 atau 6 tapi kualitasnya bagus gitu loh. Tapi mimpi ke Piala Dunia masih boleh kan? Boleh dong. Mimpi nggak apa-apa dong. Harus dong. Nah itu kalau menurut perhitungan Kang Toel tuh, sorry nih gue agak pragmatis ya, berapa tahun lagi? Wah susah ya kalau berapa tahun. Dengan strategi yang dijalankan ini dan ini, ya kita berharap 3-4 kali. 3-4 udah oke banget. Kalau pikiran saya ya. 10 tahun kita bisa nonton. Kalau posisinya normal tuh dalam artian apa yang dicapai kemarin bisa kita tingkatin lagi. Ya. Terus kalau misalnya diminta bantu PSSI, gimana Kang Toel? Satu yang pasti kan saya sudah pernah di PSSI. Iya waktu itu kan lu cerita tuh. Iya pelatihan sudah udah gitu loh. Kalau suruh dibantu lagi, bantu apa ya? Ya gue gak tahu. Kalau bantu saran, bantu apa? Ya jadi pengurus lah, pembinaan atau apalah gitu. Sekarang lu sibuk di mana sih? Itu aja pertanyaan gue deh. Daripada kita ngeributin PSSI. Sibuk di mana sekarang jadinya? Sibuk di mana? Enggak di mana-mana, tapi ada di mana-mana. Lagi bingung juga sibuk di mana. Ini Saiful, Henry Satrio nih. Kami tuh punya klub, tapi U11. Iya, tadi diceritain sedikit. U11. Terus? Lu gak pengen punya klub kayak gue gitu, U11 gitu? Enggak Kang. Enggak pengen? Enggak. Oh kenapa? Kan bukannya Kang Toel senang pembinaan? Ya dulu ngerjain itu sebetulnya. Tapi sekarang enggak mau lagi ke pembinaan? Enggak. Ini kan kita lagi approach ya, boleh. Kali aja mau. Oh. Ya tetap ada itu, cuman maksudnya kalau apakah harus ada di PSSI atau enggak berpikir ke sana. Oke. Itu loh. Jadi kalau ada dugaan dia mengkritisi biar masuk, saya enggak berpikiran begitu. Oh, jadi enggak pernah ada terlintas seperti itu. Jadi sebetulnya 2016 peralihan ke waktu itu mantan ketum PSSI-nya beralih ke Edi Ramayadi, ada pendekatan untuk saya tetap ada di PSSI. Ada. Cuman waktu itu saya bilang jadi teman aja. Kalau beda frekuensi nggak apa-apa gitu loh. Tapi tetap jadi teman. Saya kali ini enggak gitu loh. Jadi bukan orang yang tipenya pengen terus di dalam, enggak waktu itu. Oh oke. Terus suruh ngelanjutin, suruh terus di dalam, tapi saya sendiri yang jawab waktu itu enggak gitu loh. Oh. Pertanyaan pamungkas nih. Masih dimusuhin orang nggak? Saya rasa kalau orang bener enggak. Cuma waktu itu kan mesin kelihatannya atau boot lah ya. Atau apapun gitu loh. Karena kalau tidak dalam kerumunan seperti ini normal-normal aja ketemu orang gitu loh. Oh. Jadi ya itu sebetulnya ya hangat karena topik aja waktu itu. Karena topik sama karena memang situasi media sosialnya nggak original, nggak genuine. Iya. Nggak apa. Jadi benar-benar maya lah. Iya nggak organik lah. Ada setting, ada agenda setting lah. Gitu. Tapi gue ikut senang sih kalau kemudian harusnya memang kita dewasa ya menyikapi. Tapi pembunuhan karakter sih terjadi. Waktu itu. Sekarang udah dihidupin lagi kali. Ya bangkit dari kubur. Itu dia Kang Tommy Welly. Kang, saya terima kasih banyak ya. Sama-sama. Ini perbincangan sebentar tapi buat saya sebuah awalan yang baik sekali. Jadi terus terang ada tim sepak bola tuh kita perlu ngobrol-ngobrol sama Kang Toel tuh nanti. Siap. Karena memang sih kita menang terus gitu, tapi luar biasa. Tapi ya kan anak kalau KU kan konteksnya development, jadi begitu. Ini sih kita kalau menang bonus aja lah. Menang bonus dan seru-seruan. Iya. Tapi memang nyari funnya emang lumayan luar biasa. Namanya pembinaan kan selalu gitu. Iya. Tahu ya, ngerti ya. Paham. Terima kasih Kang. Terima kasih. Sama-sama. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.